Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Susmita Dewi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi dari metode numerik selanjutnya, yaitu interpolasi polinom Newton dan interpolasi polinom Newton-Giorgiori. Nah, langsung saja kita bahas materinya ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah polinom Newton. Dalam prakteknya, polinom Lagrange itu kurang disukai karena yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungan antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Nah, polinom Newton ini dibuat untuk mengatasi kelemahan dari polinom Lagrange tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih rumus dari polinom Newton itu? Pertama-tama kita tinjau kembali persamaan polinom Lanjar, yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Nah, persamaan ini dapat ditulis juga P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X1, yang dalam hal ini A0-nya itu sama dengan Y0 ataupun Fx0 dan A1-nya sama dengan Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 atau Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Nah, bentuk persamaan tersebut merupakan bentuk selisih terbagi yang juga dapat dinotasikan sebagai A1 sama dengan Fx1, X0. Nah, setelah polinom Lanjar, polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikali X min X1. Nah, dapat dilihat kan dari sini yang pertama ini A0 ditambah A1 X min X0 ini merupakan persamaan dari P1x, ya kan? Nah, jadi bisa kita notasikan dengan yang awal ini dengan P1x, kemudian yang belakang ini tetap sama. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2, sehingga didapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 dikali X2 min X0 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, kemudian nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2, jadi persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan 3 ini, sehingga didapatkan A2 sama dengan Fx2 min Fx0 dibagi X2 min X0 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0 dan dibagi X2 min X1. Dengan melakukan otak-atik aljabar, persamaan yang terakhir tadi dapat berubah lagi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, yaitu ini ya, tadi persamaan terakhirnya dapat dirubah lagi menjadi Fx2, X1 dikurangi Fx1, X0 dibagi X2 min X0. Nah, demikian seterusnya. Kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n-1. Nah, selanjutnya tahapan pembentukan polinom Newton itu jadinya seperti ini. P1
X sama dengan P0X ditambah A1 X min X0, atau bisa juga A0 ditambah A1 dikali X min X0. Kemudian untuk P2X nya P1X ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1, atau A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikali X min X1 sampai seterusnya. Kemudian nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 Fx1, X0, A2 Fx2, X1, X0 sampai AN itu Fxn sampai dengan X0. Yang dalam hal ini tadi rumusnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Fxi, xj sama dengan Fxi min Fxj dibagi xi min xj sampai ke Fn ya. Yang bawah ini bentuk umumnya. Dengan demikian, polinom Newton dapat dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x min xn min 1. F xn, xn min 1 sampai dengan x0 dengan basis P0x sama dengan fx0, atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Pnx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali fx1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali fx2, x1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai x min n, 1 dikali fxn sampai x0. Nah, agar rumus dari polinom Newton tadi lebih mudah dipahami, maka nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Misalnya, tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik di mana n sama dengan 3 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah data-datanya. Kemudian untuk ST1 atau selisih terbagi yang pertama, untuk barisan pertama ini adalah fx1, x0, yang kedua adalah fx2, x1, dan yang ketiga adalah fx3, x2. Nah, ini salah ya, ini seharusnya x2. Kemudian untuk ST2 nya yang pertama adalah fx2, x1, x0, yang kedua adalah fx3, x2, x1. Dan untuk ST3 nya adalah fx3, x2, x1, x0. Nah, seperti itu. Selanjutnya, agar lebih paham terhadap materi polinom Newton, kita langsung mencoba contoh soal ya. Nah, jadi terdapat soal, hitunglah F9,2 dari nilai-nilai X, Y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Jadi terdapat nilai-nilai X, Y seperti di tabel ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan polinom Newton derajat 3-nya? Kita buat tabel selisih terbagi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan ST1-nya, ST2, ST3. Nah, bagaimana caranya menentukan ST1 dari yang pertama ini? Kan ini adalah fx1, x0. Untuk menentukan nilai dari fx1, x0 ini, rumusnya adalah seperti yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Rumusnya adalah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Nah, jadi ini kan fx1 dikurangi ini fx0. Kemudian dibagi x1 dikurangi x0. Nah,
maka didapatkan nilai ini. Kemudian untuk yang baris kedua bagaimana? Ini kan fx2, x1. Nah, ini jadi rumusnya fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1 sama dengan kita substitusikan nilainya sehingga ditemukan nilai ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk ST2-nya itu kita nggak usah mencari lagi, kita bisa menggunakan dari ST1 ini. Karena yang pertama ini adalah fx2, x1, x0, jadi rumusnya adalah fx2, x1 dikurangi fx1, x0 dibagi, karena ini selisih terbagi 2 ya, jadi untuk x-nya itu yang dipakai adalah x2 dikurangi x0 karena kan jaraknya 2, jadi yang dipakai x2 dan x dikurangi x0. Kita lihat, nah seperti ini ya. Kemudian kita substitusikan sehingga didapatkan nilai seperti ini. Dan seterusnya sampai selisih terbagi 3. Nah, kemudian apabila sudah membentuk tabel selisih terbaginya, nah selanjutnya untuk mencari nilai dari polinom Newtonnya berderajat 3 ya tadi, dengan x0 sama dengan 8,0 sebagai titik data pertamanya adalah, nah jadi rumusnya adalah seperti di slide sebelumnya, yaitu P3x sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali fx1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali fx2, x1, x0 dan ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 dikali fx3, x2, x1, x0. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilai sudah kita dapatkan di dalam tabel selisih terbagi. Kemudian kita substitusikan juga nilai x-nya yaitu 9,2 sehingga didapatkan nilai 2,219208. Nah, seperti itulah seperti itulah contoh soal dari polinom Newton. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk polinom Newton-Djorjori. Jadi, polinom Newton-Djorjori ini merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah terbentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja, karena kan tidak ada pembaginya, titik-titiknya kan berjarak sama. Kemudian ada dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju dan tabel selisih mundur. Karena itu ada dua macam polinom Newton-Djorjori, yaitu polinom Newton-Djorjori maju dan polinom Newton-Djorjori mundur. Nah, kemudian jadi untuk tabel selisih majunya, misalkan 5 buah titik ya, itu tabel selisih majunya seperti ini. Ini x-nya, ini fx-nya, dan untuk delta f ini menyatakan selisih maju ya. Jadi untuk menentukan delta f0 itu caranya adalah f1 dikurangi f0. Untuk delta f1, f2 dikurangi f1 sampai seterusnya. Begitu pula dengan delta kuadrat f0 ini didapatkan dari delta f1 dikurangi delta f2. Kemudian untuk delta pangkat 3 f0 nya ini didapatkan dari
delta kuadrat F1 dikurangi delta kuadrat F0. Nah, seperti itu sampai delta pangkat 4 F0 ini didapatkan dari delta pangkat 3 F1 dikurangi delta pangkat 3 F0. Nah, sebenarnya ini hampir sama ya dengan polinom Newton, cuma kalau di polinom Newton itu kan ada pembaginya. Kalau di polinom Newton Giorgiori maju ini tidak ada. Jadi bentuk umumnya adalah delta pangkat n plus 1 Fp itu sama dengan delta pangkat n Fp plus 1 dikurangi delta pangkat n Fp dengan n adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian penurunan rumus polinom Newton Giorgiori maju itu diturunkan dari polinom Newton ya, rumus dari polinom Newton, yaitu untuk fx1, x0 kan rumus polinom Newtonnya kan ini ya, dapat kita notasikan yang atas ini delta fx0 kan, iya kan, ini kan yang atas delta fx0, kemudian dibagi h karena kan jaraknya sama, jadi kita notasikan sebagai h. Nah, rumus polinom Newton Giorgiori maju untuk fx1, x0 nya itu adalah delta f0 dibagi 1 faktorial h. Dan kemudian untuk fx1, x2, x0 nya adalah delta kuadrat f0 dibagi 2 faktorial h kuadrat. Sehingga bentuk umumnya adalah fxn sampai dengan x0 sama dengan delta pangkat n fx0 dibagi n faktorial h pangkat n. Dengan demikian, polinom Newton untuk data berjarak sama dapat ditulis sebagai kita lihat lagi rumus dari polinom Newton ya, kan ini rumus dari polinom Newton ini. Untuk polinom Newton Giorgiori maju ini juga hampir sama, tinggal kita ganti saja fx1, x0 nya ini sama dengan delta f0 dibagi 1 faktorial h. Kemudian untuk fx2, x1, x0 nya itu kita ganti dengan delta kuadrat f0 dibagi 2 faktorial h kuadrat sampai dengan fxn sampai dengan x0 ini diganti dengan delta pangkat n f0 dibagi n faktorial h pangkat n. Nah, persamaan ini dinamakan polinom Newton Giorgiori maju. Persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai relasi rekursif, yaitu Pnx sama dengan Pn-1x ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x min xn-1 dikali delta n f0 dibagi n faktorial hn. Sebenarnya persamaan ini sudah menjadi persamaan dari polinom Newton Giorgiori maju ya. Cuma udah dapat rumusnya lebih sederhana lagi atau lebih mudah kita pakai, yang didapatkan dengan jika titik-titik berjarak sama dinyatakan sebagai xi sama dengan x0 ditambah ih dengan i sama dengan 0, 1, 2 sampai n, dan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 ditambah sh dengan s adalah elemen dari r, maka persamaan di atas dapat juga ditulis dalam parameter s sebagai berikut. Pnx sama dengan f0 ditambah sh dibagi 1 faktorial h delta f0 ditambah s dikali s min 1 h kuadrat dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0 ditambah sampai dengan s kali s min 1 s min 2 sampai dengan s min n plus 1 dikali h pangkat n dibagi n faktorial h pangkat n dikali delta n f0 yang menghasilkan rumus atau persamaan Pnx sama dengan f0 ditambah s dibagi 1 faktorial delta f0 ditambah s dikali s min 1 dibagi 2 faktorial dikali
delta kuadrat F0 ditambah sampai dengan S dikali S min 1 dikali S min 2 sampai dengan dikali S min N ditambah 1 dibagi N faktorial dikali delta pangkat N F0. Nah, selanjutnya adalah polinom interpolasi Newton-Giorgiori mundur. Jadi, polinom Newton-Giorgiori mundur ini dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama yaitu x0, x min 1, x min 2 sampai dengan x min n. Nah, jika Newton-Giorgiori maju tadi kan x0, x1, x2 sampai xn ya. Ini kebalikannya, jikalau Newton-Giorgiori mundur ini x0, x min 1, x min 2 sampai dengan x min n. Yang dalam hal ini sama dengan Newton-Giorgiori maju, xi sama dengan x0 ditambah IH dengan I sama dengan 0, min 1, min 2 sampai min n, dan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 ditambah sh dengan s merupakan elemen dari R. Sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik diperlihatkan oleh tabel berikut. Jadi ini data-datanya ya. Nah, bisa dilihat. Jadi ini tabelnya dari bawah ya, 0, min 1, min 2, min 3. Begitu juga dengan xi-nya, fx-nya, dan delta f-nya. Nah, untuk menotasikan polinom Newton-Giorgiori mundur ini deltanya dibalik ya, seperti ini. Nah, ini cara menentukannya juga sama dengan polinom Newton-Giorgiori maju. Kali untuk nilai delta F0 ini didapatkan dari F0 dikurangi F-1. Untuk delta F-1 ini didapatkan dari F-1 dikurangi F-2 dan seterusnya. Untuk delta kuadrat F0 ini juga didapatkan dari delta F0 dikurangi delta F-1 sampai dengan delta pangkat 3 F0 ini didapatkan dari delta pangkat 2 F0 dikurangi delta kuadrat F-1. Nah, sama kan seperti Newton-Giorgiori maju tadi, cuma ini didapatkan dari bawah. Sehingga polinom Newton-Giorgiori mundur yang menginterpolasi n plus 1 titik data adalah Pnx sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi S plus K min 1 S delta pangkat K F0, atau F0 ditambah S delta F0 dibagi 1 faktorial ditambah S ditambah 1 delta kuadrat F0 2 faktorial ditambah sampai dengan S dikali S plus 1 dikali S plus 2 sampai dengan dikali S plus N min 1 delta pangkat N F0 dibagi N faktorial. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi dari polinom Newton-Giorgiori ini, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal ya. Jadi terdapat soal diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut. Hitunglah F1,72 dengan poin pertama adalah polinom Newton-Giorgiori maju derajat 3. Kemudian yang kedua adalah polinom Newton-Giorgiori mundur derajat 3. Dengan memisalkan jumlah angka bena yang digunakan adalah 7 digit. Kemudian untuk penyelesaiannya kita cari poin A terlebih dahulu, yaitu polinom Newton-Giorgiori maju derajat 3. Nah, jadi tabel selisihnya dibentuk menjadi seperti ini ya. Ini data yang sudah terdapat dalam soal. Kemudian kita mencari delta F, delta kuadrat F sampai dengan delta pangkat 3F. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menentukan nilai-nilai ini?
mudah ya, seperti di slide sebelumnya. Untuk mencari delta F0 ini caranya adalah fx1 dikurangi fx0. Kemudian untuk delta F1 ini didapatkan dari fx2 dikurangi fx1 sampai seterusnya. Begitu pula dengan delta kuadrat F ini. Untuk delta kuadrat F0 ini didapatkan dari delta F1 dikurangi delta F0. Kemudian untuk delta kuadrat F1 ini didapatkan dari delta F3 dikurangi delta F2 dikurangi delta F1. Dan untuk delta pangkat 3 F0 ini didapatkan dari delta kuadrat F1 dikurangi delta kuadrat F0. Nah, sehingga ditemukan nilai-nilai seperti ini. Kemudian selanjutnya kita cari perkiraan nilai dari F1,72. Nah, karena ini kita memakai derajat 3 ya, jadi rumus untuk P3 X-nya adalah F0 ditambah S delta F0 dibagi 1 faktorial ditambah S dikali S plus 1 delta kuadrat F0 dibagi 2 faktorial ditambah S dikali S plus 1 dikali S plus 2 dikali S plus 3 dikali delta pangkat 3 F0 dibagi 3 faktorial. Nah, sehingga kita perlu mencari nilai S-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk menentukan nilai S-nya itu sama dengan X min X0 dibagi H. Nah, dari mana rumus S ini? Kita lihat di materi. Nah, untuk X-nya kan sama dengan X0 plus SH ya. Jadi kita langsung pindah ruaskan saja, sehingga untuk menentukan S ini sama dengan X dikurangi X0 dibagi H. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, langsung saja kita substitusikan. Untuk X-nya adalah 1,72 dikurangi X0-nya. X0-nya ini ya 1,70 dibagi H. Oh, H-nya ini sebenarnya sudah terdapat di soal ya. H-nya adalah 0,1, sehingga didapatkan nilai dari S sama dengan 0,2. Nah, kemudian untuk mencari nilai perkiraan nilai F1,72-nya langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga didapatkan nilai perkiraan F1,72 adalah 0,3864183. Nah, selanjutnya poin yang B adalah polinom Newton-Giorgiori mundur ya, ini seharusnya polinom Newton-Giorgiori mundur derajat 3. Sehingga tabel selisih yang dibentuk adalah seperti ini. Nah, ini sama ya dengan data dari tabel Newton-Giorgiori maju, cuma ini dibalik ya. Ini 0, dari 0, min 1, min 2, min 3. Untuk mencari nilai delta kuadrat, delta 3-nya itu ya juga sama, cuma kita mencarinya dari bawah. Jadi untuk delta F0 ini kita dapatkan dari F0 dikurangi F-1. Kemudian untuk delta F-1 ini didapatkan dari F-1 dikurangi F-2. Nah, seperti itu seterusnya sampai dengan delta pangkat 3 ini ya. Ini delta pangkat 3 F0 ini didapatkan dari delta kuadrat F0 dikurangi delta kuadrat F-1. Nah, dari tabel di atas memperlihatkan bahwa tabel selisih mundur sama dengan tabel selisih maju, yang berbeda hanya notasi dan penempatan elemennya. Nah, kita lihat nilai-nilai yang didapatkan. Nah, kan sama ya dengan nilai-nilai ini, cuma kan penempatannya yang berbeda. Tabelnya kan seperti dibalik gitu ya, dari bawah.
jadi untuk mencari nilai perkiraan F1,72-nya adalah kita menggunakan rumus dari Newton-Jersey mundur, yaitu untuk ini derajat 3 ya, jadi rumusnya adalah P3X sama dengan F0 ditambah S delta F0 dibagi 1 faktorial ditambah S dikali S plus 1 delta kuadrat F0 dibagi 2 faktorial ditambah S dikali S plus 1 dikali S plus 2 dikali S plus 3 delta pangkat 3 F0 dibagi 3 faktorial. Nah, sama seperti yang Newton-Jersey maju tadi, kita perlu menentukan S-nya terlebih dahulu. Kita masukkan langsung nilai-nilainya. Ini X-nya 1,72, kemudian untuk X0-nya ini ya, X0-nya 2,0, kemudian hanya 0,1 sehingga didapatkan nilai S-nya adalah min 2,8. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus tadi sehingga didapatkan 0,386418. Nah, kita lihat hasilnya antara Newton-Jersey maju dan Newton-Jersey mundur. Ini 0,386418 ya. Ini yang Jersey mundur. Dan kita lihat yang Jersey majunya. Nah, ini juga 0,386418. Nah, jadi kesimpulannya itu baik dengan polinom Newton-Jersey maju maupun dengan polinom Newton-Jersey mundur itu hasilnya adalah sama. Nah, seperti itulah materi dari interpolasi polinom Newton dan interpolasi polinom Newton-Jersey. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.